warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Pak Indra dalam pembelajaran hari ini, hari Kamis, tanggal 18 November tahun 2021. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan muatan IPA dan juga muatan PPKN. Oke. Nah, seperti biasa sebelum belajar silahkan kalian untuk bersiap-siap terlebih dahulu, kemudian selesaikan aktivitas baiknya. Nah, setelah itu baru kita bisa melanjutkan pembelajaran kita hari ini, ya. Silakan cari tempat duduk yang nyaman supaya kalian semua bisa fokus dalam menyimak video pembelajaran hari ini. Kemudian siapkan catatan, barangkali ada hal-hal yang perlu kalian catat, ya. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran kita hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran IPA yaitu benda. Aduh, jadi kehalang kameranya. Ini benda ya, benda magnetis dan non magnetis ya. Kemarin kan kita udah mencoba untuk praktek secara virtual di mana kita telah melihat bahwa magnet itu, nah, Pak Enda tidak punya magnet, tapi di sini mungkin ada beberapa benda yang bisa dimanfaatkan. Contohnya ya, contohnya saja ini mah. Nah, misalnya ini magnet, ini juga magnet. Ini ada kutub utara ya, yang ada bisa nganga ini itu kutub utara, ini kutub selatan, ini pun sama, yang nganga ini kutub utara, ini kutub selatan. Nah, ketika kutub yang berbeda disatukan, maka dia akan nempel gitu ya. Tapi kalau misalnya kutub yang sama, dia akan tolak menolak seperti itu. Oke, itu hanya sedikit review saja. Nah, kemudian kita akan masuk kepada definisi. Benda magnetis itu apa sih sebetulnya? Nah, benda magnetis itu adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Jadi apa saja benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Oke. Nah, benda magnetis terbuat dari bahan logam. Nah, seperti besi dan juga baja. Ya, nanti bisa kalian coba praktekkan dan mungkin sebetulnya sudah banyak sekali di sekitar kalian ya, bisa di kulkas, kemudian mana lagi ya magnet, mungkin di speaker seperti itu ya. Nah, kemudian sebaliknya apa itu benda non magnetis? Nah, benda non magnetis itu adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, bahan benda magnetis itu terbuat dari bahan non logam seperti misalnya kayu, kaca, karet, plastik, kertas, nah, apalagi kain seperti itu ya, dan masih banyak lagi benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, ada juga benda yang terbuat dari logam tetapi tidak dapat ditarik magnet, yaitu adalah aluminium dan tembaga. Nah, ada juga benda yang terbuat dari logam tapi tidak dapat ditarik oleh magnet. Salah satunya adalah aluminium. Nah, kalau misalnya kalian mungkin di sekitar ada apa namanya, bukan tralis, apa, etalase ya, etalase kan biasanya terbuat dari aluminium tuh. Nah, kalian coba tempelkan magnet pasti tidak akan nempel karena itu terbuat dari aluminium seperti itu ya. Jadi paham ya apa itu benda magnetis dan benda non magnetis. Oke, kita lanjutkan. Nah, apakah ini benda magnetis? Jelaskan. Nah, di sini ada contohnya paperclip ya. Paperclip ya, betul. Paperclip. Nah, di sini adalah benda magnetis atau bukan? Betul, jawabannya adalah benda magnetis. Karena apa? Karena terbuat dari besi ya. Pak Indah nggak ada lagi contohnya, mana ya? Sebentar. Tidak ada ya. Mungkin di sekitar kalian ada benda seperti ini. Coba kalian tempelkan dengan magnet. Apakah menempel atau tidak? Dan ternyata hasilnya pasti menempel karena terbuat dari besi. Nah, kemudiannya ini apa nama bendanya? Ini adalah penghapus. Nah, kalau misalnya penghapus bisa nempel nggak kira-kira ke magnet? Ternyata tidak ya, tidak. Nah, karena penghapus ini biasanya terbuat dari karet dan karet itu merupakan bahan non logam. Ya, artinya tidak dapat menempel terhadap magnet.
Nah, sekarang ayo coba temukan benda-benda magnetis dan non-magnetis di sekitarmu. Nah, ini tugasnya ya. Nanti silakan kalian coba amati di sekeliling kalian, di lingkungan gitu ya, amati. Kemudian mana sih sebetulnya benda yang termasuk benda magnetis dan mana sebetulnya benda yang tidak termasuk magnetis atau non-magnetis. Nanti kalian boleh dicatat di buku catatan kalian ya. Jadi tinggal duduk, kemudian perhatikan sekitar, checking around gitu ya. Nah, kira-kira mana benda-benda yang termasuk magnet dan juga non-magnet. Oke, selanjutnya eh, penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam karet pintu kulkas, nah kalau punya kulkas ya, misalnya kalau di rumah Pak Indra mah belum. Udah kita. Nah, di dalam karet pintu kulkas ini terdapat magnet. Nah, pintu kulkas dapat menempel erat pada bingkai pintu yang terbuat dari besi. Jadi kalau misalnya ada sensasi kalau kita buka kulkas gitu, menutup, dek gitu kayak ada tarikan gitu kan. Yang pertama itu supaya tidak lepas dan yang berikutnya adalah supaya tidak ada udara yang keluar. Makanya kita harus menutup rapat pintu kulkas. Kalau misalnya tidak, nanti jika film Tom and Jerry langsung bekunya sarumah-rumah. Mual-mualnya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya juga ini pin berisi magnet dapat menempel di pintu kulkas yang terbuat dari besi. Nah, biasanya juga ibu ya biasanya mungkin atau kalian juga mungkin. Ibu menempelkan catatan-catatannya di kulkas atau misalnya kita juga bisa lakukan di kelas yaitu melalui papan tulis ya yang memang terbuat dari besi bahan belakangnya, seng seperti itu ya. Maka akan menempel dengan fungsi bahwa dengan menempelkan magnet tersebut, catatan kita akan langsung terlihat. Kertas kan kertas tidak nempel ya ke besi, hanya tiba-tiba kertas nempel. Nah, itu harus dipin dengan magnet. Kalau misalnya ditusuk pakai pin, atau nanti kayak pertama mal bisa double C gitu ya. Karena yang kedua karena nanti sobek seperti itu. Kecuali kalau misalnya si permukaannya itu terbuat dari styrofoam ya. Kalau styrofoam memang efektif menggunakan pin ya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada juga mungkin nih perhatikan tasnya ibu kalian mungkin ya. Nah, biasanya magnet itu digunakan untuk tas supaya tertutup. Ya, kalau misalnya di sini Pak Hendra bukan magnet ini mah, tapi mungkin di salah satu tas orang tua kalian ada yang terbuat dari magnet. Jadi ada seperti ini dia biar tas itu dapat menempel dengan baik. Kalau ini mah bukan ya, bukan magnet ya. Ini misalnya ditempel. Nah, kalau ini mah terbuat dari kancing ya. Nah, mungkin ada contoh tas ya, tas orang tua kalian yang memang terbuat dari magnet seperti itu. Kemudian tangkai obeng mengandung magnet sehingga mudah memasang mur. Nah, mungkin dulu pernah heran ya, ketika kita bermain-main dengan obeng, nah tiba-tiba ketika kita tempelkan ke paku atau ke baut ya seperti itu, loh kok nempel gitu ya? Biasanya permukaan ininya itu berwarna hitam ya. Permukaan ujungnya itu biasanya berwarna hitam. Nah, itu berarti obeng tersebut mengandung magnet sehingga bisa menempel paku ataupun misalnya baut ya, mur seperti itu ya. Nah, jadi jangan kaget. Itu memang fungsinya adalah untuk menempelkan supaya kita tidak perlu memegangnya kan. Seperti itu. Jadi kita lebih mudah dalam memasangkan mur tersebut. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kepada muatan PPKN. Tanggung jawab wirausaha. Oke, yang pertama itu adalah bentar ini apa ya? Sikap tanggung jawab dalam wirausaha ya. Sikap tanggung jawab dalam wirausaha. Oke, kehalangan kamera ya. Sikap tanggung jawab dalam wirausaha. Yang pertama adalah menghasilkan barang yang memenuhi persyaratan dagang. Ya, jadi dalam berdagang itu terdapat aturan-aturan yang berlaku gitu ya. Kalau misalnya memang itu barang tidak disyaratkan untuk dijual, maka tidak boleh ya untuk berdagang. Contohnya apa? Misalnya apa ya?
ya bahan-bahan yang dilarang lah gitu ya, zat-zat yang dilarang itu masih tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas barang. Nah, ini juga salah satu upaya kita dalam menarik konsumen supaya puas dengan barang yang mereka terima seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menciptakan kemasan barang yang unik sehingga senantiasa diingat oleh konsumen. Nah, selain juga barangnya bagus, tapi kalau misalnya packagingnya buruk ya, misalnya kita menjual handphone. Handphone ini di packagingnya misalnya menggunakan kresek seperti ini. Tuh, apakah ini akan menarik? Kan tidak ya. Tentu pihak pengembang perusahaan handphone ini mengpackaging sedemikian rupa sehingga tempat handphonenya itu sangat menarik seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah melakukan inovasi terhadap kemasan dan isi agar tidak tertinggal zaman. Nah, itu juga ya salah satu contoh. Misalnya di sini, Pak Indra mempunyai sebuah, mungkin kalau misalnya dulu menggunakan kresek seperti ini ya untuk membawa barang-barang. Ini kan ya bisa dibilang bukan ketinggalan zaman ya, tapi sekarang ada inovasi misalnya di sini ada multi-purpose pouch. Jadi kita bisa menggunakan pouch seperti ini. Jadi yang pertama dia lebih keren gitu ya. Kemudian juga dia dapat menampung berbagai benda. Kalau di sini tulisannya ada charging, dompet, apalagi nih, alat mandi, kemudian apalagi ini, kosmetik, apalagi, kosmetik dan juga earphone ya. Nah ini kalau di sini Pak Indra gunakan untuk tempat pensil ya. Jadi pensil-pensil Pak Indra masukkan ke dalam pouch ini tuh. Nah di sini juga ada sticky note ya dan berbagai macam alat tulis. Jadi lebih simple dan juga keren. Nah, ini adalah salah satu inovasi ya. Inovasi yang dapat dilakukan terhadap kemasan dan isi agar tidak tertinggal zaman. Barangkali nanti di antara kalian ada yang bercita-cita menjadi seorang pengusaha ya, wirausaha, sehingga harus dapat meningkatkan atau mengembangkan apa namanya inovasi dari barang-barang tersebut. Oke, next. Nah, apa nih? Nggak kelihatan ya, maaf. Ya, oke. Selanjutnya adalah menjaga kelestarian sumber daya alam agar senantiasa menggunakan eh, menggunakannya sebagai bahan baku. Nah, kita juga harus dapat memperhatikan lingkungan ya. Percuma kalau misalnya kita sudah sangat canggih gitu ya, sangat kekinian, tapi justru dengan apa yang kita lakukan, inovasi yang kita lakukan itu dapat merusak lingkungan. Contoh ya, misalnya tadi kita kembali ke dalam penggunaan plastik. Misalnya penggunaan plastik ini. Kita setiap kali berbelanja ke supermarket seperti itu ya, atau misalnya ke pasar, kita pasti menggunakan kresek. Gampang, kita beli apa, padahal cuma sedikit ya misalnya ya. Kita cuma beli ini, langsung kresek satu. Nanti beli satu lagi, kresek satu lagi. Seperti itu ya. Nah, itu kan merupakan tindakan yang sebetulnya dapat menghasilkan sampah, kecuali kita dapat mengolah sampah tersebut ya. Tapi kalau misalnya tidak, maka itu akan menjadi penyebab dari kerusakan lingkungan. Maka daripada itu kita harus bagaimana berupaya berinovasi, tetapi juga tetap memikirkan lingkungan atau etika lingkungan seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh gambar ya. Ada contoh gambar di sini sayur-sayuran ya. Ini tuh cabai gendot atau apa ya? Nah, di sini menggunakan styrofoam ya dan juga plastik. Nah, sebetulnya penggunaan styrofoam ini juga eh, sedikit menghasilkan atau banyak menghasilkan sampah sebetulnya karena kita tidak dapat menggunakannya kembali. Kemudian selanjutnya nomor 6 adalah mengurangi pengangguran dengan memberdayakan warga sekitar untuk bekerja dalam usahanya. Nah,
Ketika misalnya kalian memiliki sebuah usaha gitu ya, dan mudah-mudahan juga menjadi doa nanti kalian setelah besar sukses gitu ya dalam bisnis. Nah, kita bisa memberdayakan warga-warga yang di sekitar dulu ya, yang nganggur seperti itu, yang memang dapat diberdayakan. Pertama, kita juga membantu dengan sesama dalam meningkatkan ekonomi gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang misalnya perusahaan besar, udahlah kita pakai tenaga dari asing saja ya, seperti itu. Nah, itu juga eh, kurang optimal gitu ya. Kenapa tidak kita memberdayakan warga yang ada di sekitar kita seperti itu ya. Kemudian nomor 7 adalah menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan tidak membuang limbah sembarangan. Misalnya di sini nih, Pak Indra semuanya contoh. Ini keren ya. Ini adalah karyanya Siti Wahyuni ya, yang dulu kelas 4 dan sekarang kelas 5. Nah, ini merupakan salah satu karya dari plastik yang menjadi contoh dalam membuat prakarya. Jadi menggunakan besi, kemudian di sini menggunakan plastik ya, kresek seperti ini, kresek seperti ini yang di yang dililitkan sehingga membentuk seperti daun ya. Tuh, ini keren banget. Memang nggak? Oke ya, seperti itu. Oke, jadi itulah eh, salah satu sikap kita, sikap tanggung jawab dalam wirausaha. Nah, sekarang nih mulai mungkin kalian juga bisa merintis usaha ya, misalnya membantu ibu dalam apa namanya dalam berdagang, seperti itu kalau misalnya orang tuanya berdagang gitu ya, atau kalian memulai dengan hobi dulu. Hobinya apa nih? Jadi hobi teh jangan hobi we nya nyaepkeun artos gitu ya. Tapi hobi itu harus bagaimana supaya kita bisa menghasilkan contohnya. Oh, hobi dalam memelihara binatang misalnya ya, hobi akuarium misalnya ya, ikan cupang lah kita contoh. Nah, selain kita juga hobi melihat ikan cupang, merawat ikan cupang seperti itu. Bagaimana nih kira-kira dengan ikan cupang ini kita dapat membangun sebuah wirausaha seperti itu. Apakah kita akan jual beli seperti itu atau berternak ya, jadi banyak kemudian dijual seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh. Jadi sobat nih, kalian pikirkan kira-kira hobi kalian itu seperti apa dan bagaimana si hobi itu bisa menjadi sebuah hal yang lebih bermanfaat seperti itu. Nah, sekarang ayo uji pemahamanmu. Nah, ini mah riwayat hidup mah kemarin ya bahasa Indonesia. Oke, itu saja mungkin yang dapat kita pelajari hari ini berkaitan dengan magnet dalam kehidupan sehari-hari dan juga sikap bertanggung jawab dalam wirausaha. Oke, terima kasih banyak anak-anak sekalian. Semoga dalam pembelajaran ini kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya. Itu saja mungkin dari Pak Indra. Selamat mengerjakan tugasnya untuk hari ini. Pak Indra mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dalam menjelaskan. Ditutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.